Saridin atau Syekh Jangkung di masa kecilnya bernama Raden Syaribudin. Raden Syaribudin ini adalah putra Sunan Muria beserta Ibu Sujinah. Semasa kecilnya Saridin ini berguru atau olah kawruh bersama Kanjeng Sunan Muria. Selain itu Saridin juga berguru kepada Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Saat ketemu Kanjeng Sunan Kalijogo atau berguru kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, Saridin diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menemui ibu tercintanya, yaitu di pantai selatan atau di Parangtritis. Selama melakukan ritual untuk menuju ke Parangtritis, Saridin benar-benar dalam kebingungan yang sangat nyata, karena saat itu alam pikiran dan kerajaan jiwa Saridin memang benar-benar tergoncang. Setelah sampai di Parangtritis, beberapa hari kemudian Saridin baru bisa menemukan ibunda tercintanya, yaitu Ibu Dewi Samaran. Lalu Saridin ini diperintahkan oleh ibu tercinta untuk menuju ke arah barat dari Kota Pati atau tempat tinggal Saridin waktu itu di Wiono. Saridin untuk berguru kepada Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus sendiri adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan paman dari Saridin. Tetapi saat Saridin ini menuju ke Panti Kudus, Saridin ini sudah menunjukkan kebolehannya, atau Saridin ini bisa dibilang waktu mudanya sudah mempunyai karomah yang sangat tinggi. Dan di saat di Panti Kudus, sebelum Saridin ini benar-benar diterima menjadi murid Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kudus sudah berpesan terhadap Saridin bahwa untuk mencari ilmu di Panti Kudus memerlukan ketekunan yang sangat luar biasa dan perlu kesabaran yang sangat tinggi. Tetapi karena semuanya adalah fase perjalanan dari Mbah Saridin untuk menuju puncak keilmuannya, tatkala Saridin di Panti Kudus dengan bersama para santri yang lainnya untuk mengisi bak atau kolah tempat berwudu, ternyata Saridin ini tidak kebagian ember untuk mengisi kolah. Bersama teman-temannya, Saridin ini dicandain, "Din, kowe kan cah anyar, kowe ora kebagian ember ya keranjang kono kok ge apik banyu ra apa-apa, Din." Karena keluguan Mbah Saridin di kala itu, Mbah Saridin ini langsung ambil keranjang, dan yang terjadi memang keranjang itu diisi air, tidak bocor, dan bahkan bak yang ada di Panti Kudus saat itu diisi oleh Mbah Saridin. Tetapi karena kelakuan Mbah Saridin ini adalah di luar batas kemanusiaan, maksud saya adalah di luar nalar manusia lumrah, maka santri-santri Kanjeng Sunan Kudus waktu itu merasa tercengang, merasa gumun ya. Kenapa Saridin bisa begitu? Kemudian Saridin dilaporkan terhadap Kanjeng Sunan Kudus dan dipanggillah Saridin. "Din, apa rumangsamu yen apik banyu nggawa keranjang ngono kuwi bener, Din?" Saat itu Mbah Saridin jujur. "Kenapa Kanjeng Sunan Kudus? Kenapa ya? Orang saya tidak kebagian ember dan sama santri-santri yang lain saya disuruh pakai keranjang." "Ya karena maksud saya adalah ingin membantu biar pekerjaan ini cepat kelar. Dan gimana rasanya ngenger di Panti Kudus ini ingin
menampilkan dharma baktinya, Saridin ini benar-benar dengan terpaksa melakukan pekerjaan mengisi bak kolah dengan rancak. Tetapi Kanjeng Sunan Kudus waktu itu menengok apa yang dilakukan oleh Saridin, dan sesampainya di bak kolah Kanjeng Sunan Kudus bilang, "Din, omongmu bak iki mau kebak banyu, Din. Kotong lu kok, Din." Sesaat waktu itu air yang berada di bak kolah seketika memang benar-benar tanpa air, alias kosong ya. Airnya sama sekali tidak ada. Tetapi Saridin ini benar-benar dalam keyakinannya yang sangat nyata, keyakinan yang sangat penuh, karena di waktu itu Saridin benar-benar nemai atau benar-benar bak itu yang mengisi Saridin. Maka bergegas Saridin menengok kolah, "Kanjeng Sunan, bak kebak Kanjeng Sunan." "Walah, ngono to, Din," kata Kanjeng Sunan Kudus. Setelah perdebatan tidak lama, kemudian Saridin diberikan ampun terhadap Kanjeng Sunan Kudus. "Ya wis, Din, dina iki awakmu tak ngapura. Terus ya wis kono lho, Din, mbok gawe apa kono. Sing penting mbok gawe kanthi temen lan tenanan." Tetapi karena ini memang benar-benar di luar batas kemanusiaan Mbah Saridin secara pribadi, Mbah Saridin pun tidak paham akan kejadian ini. Setelah Mbah Saridin ini di waktu makan, sahabatku ya, dikala itu Mbah Saridin tidak kebagian lauk pauk, terbesit dalam angan-angan dan pikiran Mbah Saridin bahwa di bawah tempat air wudhu itu ada genangan air. Spontan saat itu Mbah Saridin berpikir, mbok menawa ning jero kolam kuwi atau ning jero genangan banyu kuwi ana iwake. Maka Mbah Saridin saat itu pula langsung tawu ya. Tawu itu adalah mengeluarkan atau membuang air yang ada di dalam genangan, dan ternyata di situ Mbah Saridin ini mendapatkan ikan yang sangat banyak. Kemudian para santri yang lainnya pun merasa heran, dan saat itu pula Mbah Saridin dilaporkan untuk yang kedua kalinya kepada Kanjeng Sunan Kudus. Dan saat itu pula Kanjeng Sunan Kudus merasa tersentil hatinya. Maka Kanjeng Sunan Kudus memberikan saran terhadap Saridin bahwa di Kudus ini memang tempatnya dom, atau di sini memang orang bikin jarum ya. Saridin ini dianggapnya di Panti Kudus ini adalah jualan jarum. Setelah itu Saridin sama Kanjeng Sunan Kudus diperintahkan untuk pergi dari Panti Kudus atau untuk pergi dari bumi Kudus. Waktu itu Mbah Saridin pernah memberikan alasan bahwa sendika dawuh Kanjeng Sunan, saya memang tidak boleh menginjak bumi Kudus. Ternyata yang dilakukan Mbah Saridin untuk yang ketiga kalinya, Mbah Saridin ini bernaung di dalam toilet, sahabatku, dan akhirnya ketahuan, lalu Mbah Saridin dikejar-kejar dari Panti Kudus.